Halo teman dan sahabat trader, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Jadi kembali saya menyapa untuk para subscriber saya yang setia, yang di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Hong Kong, Jerman, Rusia, Amerika, dan Timur Tengah. Jadi saya berharap Anda tetap menjaga kesehatan dengan baik, dan saya berharap Anda senantiasa bertumbuh di dalam trading Anda tentunya. Oke, kembali hari ini saya akan membicarakan bagaimana sih cara membedakan investasi, trading, dan scam. Terutama untuk Anda yang mencoba bergabung di dalam dunia ini atau Anda sebagai pemula tentunya ya. Jadi oleh sebab itu kepada teman-teman yang pertama kali hadir atau singgah di channel saya ini, jika Anda mau mendapatkan video-video yang terupdate setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu itu selalu mulai jam 6 sore dan Minggu jam 10 pagi. Anda boleh subscribe dan klik loncengnya ya, untuk dapatkan notifikasi. Sehingga setiap video saya upload Anda sudah dapatkan notifikasi, Anda bisa menyaksikannya. Dan teman-teman kalau mau menyaksikan video-video saya, ada ratusan video di dalam pembelajaran menyangkut insight trading. Teman-teman silakan bisa klik di di kanan atas ya, atau Anda boleh searching ya, semua ilmu technical fundamental ada di sini, dan juga tambah ilmu pengetahuan banyak tentunya. Oke ya. Baik. Teman-teman, kembali kita akan melihat bahwa fenomena sekarang ini, di mana kita melihat situasi sekarang ya, harus kita akui sejak persoalan krisis dunia akibat pandemi dalam 2-3 tahun ini, ada banyak bisnis konvensional tumbang teman-teman ya. Sehingga demikian kita melihat ada banyak bisnis konvensional juga mengalami kesulitan-kesulitan, dan beberapa dari teman saya juga mengalami kolaps di dalam bisnisnya, baik dari skala kecil sampai besar ya, nggak bisa bertahan. Oke. Nah, sehingga kita melihat orang baru yang mencoba memulai konvensional juga setengah mati. Nah, ini yang jadi persoalan di dalam situasi saat ini ya, di mana di satu sisi bagi kita mau mencoba memulai bisnis konvensional akan mengalami resiko yang cukup tinggi ya, karena lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Kemudian kalau kita melihat sisi lain juga ya, bisnis konvensional selain tidak gampang ya, banyak infrastruktur dan modalnya gede, sehingga membuat beberapa orang atau sebagian besar yang punya modal papasan tentu sangat deg-degan untuk memulai sebuah bisnis konvensional. Kemudian itu pertama. Nah, kemudian selain itu kita tahu bahwa dengan dunia sekarang yang penuh dengan dunia digitalisasi, atau kita lagi memasuki era namanya era 4.0, yaitu era 4.0 ya. Nah, itu adalah era digitalisasi, sehingga kita melihat sekarang hampir sebagian besar kehidupan manusia dikuasai oleh sekarang muncul namanya metaverse ya kan, di dalam dunia maya. Nah, termasuk di dalam bisnis, oke ya teman-teman, sehingga kita melihat bahwa ini yang membuat para konvensional merasa tidak bersaing, karena harga di dalam dunia online jauh lebih murah. Bahkan saya pernah coba ya, kadang-kadang kita ketemu kompetitor kita buka harga di bawah harga modal kita. Ini peperangan kompetisi di dalam dunia bisnis ya, itu sangat luar biasa dengan hadirnya dunia maya ini, oke ya. Baik. Nah, sehingga dengan demikian teman-teman, membuat banyak orang mengalami kesulitan, ketakutan di dunia konvensional maupun di dunia bisnis digital ya, juga persaingannya sangat ketat sekali. Nah, apa yang terjadi? Maka muncullah belakangan kita melihat banyak persoalan ya. Kenapa? Oleh karena apa? Banyak masyarakat Indonesia akhirnya mencoba mengambil alternatif. Apa itu? Mereka mendapatkan info-info yang dari orang-orang yang bertanggung jawab ya, di dalam dunia trading, baik forex maupun saham kripto ya, sehingga membuat para afiliator atau yang memberi referensi seringkali memberikan berita-berita yang menggiurkan, memancing ya, menstimulat,
Sehingga apa yang terjadi? Masyarakat yang tidak mengerti di dalam dunia ini dengan janji yang begitu menggiurkan, dengan flexing lagi ya. Nah, itu yang menyebabkan masyarakat berbondong-bondong akhirnya masuk ke dalam dunia yang tanda kutip atau memakai nama trading dengan penghasilan tetap ya, nggak perlu apa-apa ya, lalu bisa tahu-tahu bisa jadi kaya sebagaimana yang diflexingin oleh para afiliator ini. Nah, sehingga mereka terjebak dalam dunia ini. Hari ini kita melihat banyak orang yang menderita, menangis, bahkan kita mendengar ada yang bunuh diri ya. Ada yang cerai-berai, keluarga hancur berantakan gara-gara sebuah penawaran trading yang mengandung atau sebenarnya menjerumuskan ya, masuk dalam sebuah scam. Nah, hari ini kita akan melihat teman-teman, terutama bagi Anda pemula, bagaimana caranya membedakan investasi, trading, dan scam. Oke, apa itu scam? Scam itu penipuan begitu ya. Nah, jadi dengan berbagai cara. Oke ya. Jadi sehingga saya mencoba menjelaskan sehingga teman-teman kalau mau terjun ke dalam dunia ini, teman-teman bisa mengerti dan bisa memahami sehingga teman-teman bisa memilah mana yang benar, mana yang masuk akal, mana yang real, dan mana yang penipu. Intinya begitu. Sehingga teman-teman tidak terjebak ke dalamnya ya. Kasihan karena saya setiap minggu mendapatkan telepon orang, kadang ibu ada sampai belasan M ya, karena terjebak di dalam ya, ada yang dari puluhan juta, ada ratusan juta dan sebagainya. Oleh karena mereka tidak mengerti, kalau ditanya mereka selalu mengatakan saya ya dijanjiin begini begitu, tapi enggak, kenyataan hasilnya tidak seperti itu. Malah sekarang banyak nggak bisa tarik dananya. Nah, ini kan naif ya. Oke, teman-teman, bagaimana kita membedakannya ya? Dan sebelumnya teman-teman, saya ingin intermezzo ya, iklan sedikit. Pertama teman-teman, di dalam diri saya atau channel saya atau website saya itu tidak pernah bekerja sama, menerima atau menawarkan investasi dalam bentuk apapun yang menjanjikan fixed income ya, income besar tanpa bekerja, tidak ada teman-teman ya. Jadi di dalam channel saya maupun website saya, apa yang saya berikan materinya di sini adalah sifatnya berupa free edukasi untuk penyerahan masyarakat seluruh Indonesia agar yang terjebak di dalam dunia di sini tanpa pengetahuan ya. Oke, jadi itu penting teman-teman ya. Jadi saya hanya murni memberikan edukasi. Oke. Nah, kemudian kalau Anda mau dapatkan edukasi secara pribadi dari saya, maka Anda bisa belajar ikutin kelas saya ya. Kelas saya juga hanya murni edukasi, bukan investasi ya. Nah, teman-teman, saya ada kelas kalau teman-teman mau belajar price action dalam konsep supply demand. Nah, teman-teman bisa hubungi WA saya dalam deskripsi video ini. Oke? Dan juga edukasi yang lain, misalnya di dalam bulan depan rencana tanggal 23 April saya rencana ada membuka edukasi 1 hari workshop full ya di sekitar Tangerang secara offline dari jam 10 pagi sampai jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Oke. Jadi silakan daftarkan Anda. Ini materinya khusus, kita belajar bagaimana sih cara berdagang emas secara benar. Apa yang saya ajarkan, jadi kita pakai metode tanpa memakai stop loss, tapi kita juga mengatur agar tidak call margin tanpa call margin ya. Nah, sehingga teman-teman, apa yang saya ajarkan ini brosurnya ya. Apa yang saya ajarkan, yang saya akan ajarkan Anda itu adalah bagaimana kita mengenal pergerakan karakteristik emas di dalam karakter sebagai safe haven ya, komoditi safe haven salah satu emas. Kemudian saya akan mengajarkan Anda itu bagaimana membaca fundamental agar kita tahu pergerakan emasnya itu bagaimana gitu ya. Kemudian saya juga tentu akan mengajarkan Anda secara teknikal, analisa teknikal itu adalah bagaimana kita membuat analisa agar kita melakukan entry yang efektif dan efisien ya. Kemudian saya akan mengajar hal paling penting adalah menyangkut mindset ya, cara berpikir yang benar ketika kita terjun dalam dunia trading sehingga kita tidak hanya tertarik yang ngomongnya yang menggiur-giurkan, akhirnya justru itu akan menghancurkan saudara di belakang. Jadi ini benar-benar ilmu pengetahuan yang saya ajarkan kepada Anda.
Oke ya teman-teman, silakan teman-teman daftarkan Anda karena saya hanya memberi batasan 10 orang saja maksimum ya, supaya lebih efektif kita diskusi. Nah, kemudian tadi saya juga ngomong kalau Anda mau belajar secara advance dalam konsep supply demand, Anda boleh hubungi saya lewat WA di dalam website ini. Oke, teman-teman, itu sekilas ya. Oke, sekarang kita kembali kepada materi kita. Baik, nah kembali kepada ini teman-teman, apa sih itu investasi? Apa sih itu trading, apa itu scam, sehingga teman-teman bisa membedakan ya, terutama Anda yang baru mau terjun dalam dunia investasi. Nah teman-teman ya, supaya Anda tidak kejebak, investasi itu secara umum sebetulnya tidak pernah kita mengharapkan atau jangan pernah percaya janji orang lain yang mengatakan fixed income ya. Itu jarang ada investasi fixed income, kecuali apa? Deposito ya, dengan bunga setahun 2,5 sampai 3% begitu. Nah itu fixed income teman-teman kan. Itu setelah itu dipotong pajak itu hasilnya ya. Nah itu fixed income. Kemudian kalau orang menawarkan di luar itu, bahkan obligasi pun sebetulnya tidak fixed income, kan ada fluktuatif, cuman memang resikonya itu sangat rendah. Ada beda ya. Nah, beda sedikit banyak ya. Jadi tidak bisa fix. Lalu apalagi? Ada investasi properti bisa fix ya? Nggak bisa. Ada saatnya misal properti naik, kadang ke kondisi kayak gini banyak orang properti jual di bawah NJOB. Oke? Nah, nggak ada fix. Kalau yang fix, Anda perlu pertanyakan ke orang janjikan sesuatu yang fix itu. Nah, yang sering jadi fix income orang janjikan itulah adalah keluar daripada dunia investasi dan trading. Oke? Karena kenapa? Nggak ada orang yang tahu apa yang terjadi hari esok teman-teman dalam dunia ini. Oke? Nah, itu ya. Itu namanya investasi. Dan kemudian namanya investasi bisa jangka panjang ya, lebih panjang daripada yang kita nanti akan masuk kepada trading. Jadi fixed income, ingat ya, itu nggak ada, tidak dikenal dalam dunia investasi selain deposito. Ya, oleh karena obligasi pun ya bisa naik turun ya, tergantung permintaan dan situasi ekonomi. Oke? Nah, tangkap ya. Ada orang mengatakan fixed income di saham misalnya. Ya di saham nggak ada fixed income teman-teman. Saham itu fluktuatif naik dan turun, dan itu sangat tergantung kepada kinerja perusahaan dan juga tergantung pengaruhnya kepada ekonomi dunia, bahkan ekonomi di dalam negara sendiri. Misalnya Anda membeli saham-saham di Indonesia ya, kita bisa akan melihat secara fundamentalnya, yaitu kita harus tahu kondisi ekonomi itu Indonesia bagaimana, geopolitiknya dan lain sebagainya ya. Kemudian kita tentu ya juga sangat tergantung kinerja daripada perusahaan itu dari waktu ke waktu, naik dan turun. Jadi nggak ada fixed income di saham. Oke? Nah itu penting ya. Anda ingat baik-baik, kalau ada orang tawarin fixed income itu, nah, Anda curigai. Oke, sekarang yang kedua menyangkut trading. Oke, apa itu trading dan apa bandingkan? Namanya trading itu sebenarnya daripada bahasa Indonesia itu adalah perdagangan. Kita lanjut ya, sorry ada interupsi sedikit. Trading, kita kembali. Nah, trading itu namanya bahasa Indonesia perdagangan. Cuma perdagangan di dalam, nah kalau kita di dalam dunia emerging market, kita lebih mengenal trading itu perdagangan mata uang asing maupun komoditi. Misalnya pasangan-pasangan mata uang forex ataupun seperti gold ya, seperti emas dalam dunia trading online. Nah itu trading, itu sebenarnya sama dengan bisnis konvensional, cuman ini di dalam online dan global, seluruh dunia begitu. Kita bergabung dalam situ. Nah, apakah ini ada fixed income? Tidak ada. Ya, kalau karena tidak ada orang yang mengerti pergerakan market, misalnya emas besok mau seperti apa, ya. Dan nah, ini masalah saya sering ditanya. Minggu depan emasnya naik apa turun? Kalau saya sudah tahu, ya, saya kuasai seluruh dunia, teman-teman. Ya, maka kadang-kadang saya mengatakan bahwa saya ini bukan tukang ramal, gitu, ya. Jadi nggak ada yang tahu, teman-teman. Kita hanya melihat, kita hanya melakukan sebuah metode investasi berdasarkan sebuah pendekatan analisa, baik itu fundamental maupun teknikal, begitu, ya kan? Jadi nggak ada yang tahu, begitu, ya. Nah, jangan mau dibohong ya bagi di fixed income. Kalau dia bisa fixed income sehari 1%, kenapa dia nggak patok aja fixed income sehari 100%, teman-teman? Oke? Nah, ini menarik ya, teman-teman harus mengerti ini. Inilah, jadi dalam dunia trading dengan dunia investasi apa bedanya?
investasi tentu kita berharap jangka lebih lama ya, sehingga kita melihat aset yang kita beli seperti saham, properti dalam waktu lama biasa cenderung itu akan naik, karena hal itu menyangkut inflasi ya, menyangkut perkembangan dan lain sebagainya. Kalau di properti perkembangan wilayah, kalau di saham ya kita melihat kinerja dan juga pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Oke? Nah, sedangkan trading itu adalah kita memakai waktu yang lebih cepat begitu ya. Ada orang trading apalagi dalam dunia forex begitu ya. Jadi ada orang pakai istilah scalping ya, malah menit-menitan, detik-detikan gitu ya. Nah, itu berkisar dari menit-menitan sampai harian, mingguan. Nah, ada juga paling panjang sampai bulanan begitu. Nah, itu di dalam dunia trading begitu. Oke? Dan tidak bisa mematok fixed income ya. Sekali lagi, kalau patok fixed income, itulah yang kayak sekarang ini ya, lagi tanggap-tanggap oleh Barskrim itu ya, pakai robot ya, baru bisa fixed income gitu kan. Nah, kemudian bisa mengajak orang, dapat referral lagi dan sebagainya. Nah, ini sudah perlu saudara curigai. Oke. Kemudian yang ketiga, scam. Scam itu apa? Ah, udah, kasarnya scam itu penipu gitu loh ya kan. Jadi kalau apa yang saya jelasin antara investasi dan trading itu tidak cocok dengan apa yang ditawarin, nah itu scam teman-teman. Di luar itu ada scam seperti apa? Scam itu biasanya sering tawarin ramai-ramai, boleh ngajak member get member. Kedua, dia janji fixed income ya. Kok market seperti dia yang tahu. Nah, sekarang kita harus logika teman-teman. Kalau dia bisa janjiin itu, kenapa dia tidak ngajak para institusi-institusi seperti perbankan? Kalau dia tahu benar ya, kan lebih uang. Kalau perlu saya sering katakan, kalau ada yang tawarin saya, kamu tawarin aja Menteri Keuangan kita, biar supaya dapat ini bisa membayar apa? Bisa membayar utang negara ya, kita bisa membangun sekaya begitu. Oke. Nah, tapi mereka nyata enggak kan? Karena apa? Karena mereka tahu bahwa yang mereka tawarkan itu ada scam. Oke, dan bukan trading real ya. Nah, sehingga mereka selalu janjikan pasti. Hati-hati teman-teman. Di dalam dunia investasi, dalam dunia trading tidak ada yang boleh katakan pasti. Emang siapa kita? Kita bisa mengerti ke depan. Kita nggak ada yang tahu ya. Jadi kalau orang mengatakan pasti, itu hati-hati teman-teman ya. Kalau lain kali ada orang datang tawarin, dia bilang pasti profit, kamu mau masuk minta jaminan aset dia aja, Anda pegang, ikat di notaris begitu ya kan. Nah, itulah kita lihat hari ini kan, banyak orang yang tadinya teriak pasti hari ini pasti di Barskrim gitu ya. Itu kepastian gitu, atau pasti nggak bisa WD ya, itu mungkin pasti maksud dia itu pasti nggak bisa WD. Jadi hati-hati teman-teman, sekali lagi ya. Inilah scam ya, menjanjikan keuntungan pasti lalu disuruh ngajak member ya, dan keuntungan biasa mereka itu bukan dari hasil trading, dari uang masyarakat, member yang dapat oleh perusahaan, terus leadernya dikasih komisi dari uang kumpulinnya. Makanya yang begitu adalah biasanya jadi korban adalah orang yang masuk belakang. Oke teman-teman, semoga ini bisa membuat kita mengerti dan tidak terjebak di dalam scam, dan membuat kita lebih memiliki wawasan atau apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita masuk dalam dunia investasi dan trading. Saran saya teman-teman, jangan takut atau jangan pelit membayar materi untuk investasi atau mengisi otak kita, daripada kita tahu-tahu terjun ke dalam dan terjebak scam dan kita habis ya. Nah itu teman-teman ya. Oleh sebab itu Anda silakan, kalau sebelum terjun sini, carilah mentor yang Anda percaya untuk membimbing Anda ke dalam. Dan jangan takut dan jangan pelit membayar mentor Anda, karena mereka lah yang akan membimbing Anda seumur hidup di dalam menghasilkan income lewat investasi maupun dunia trading. Oke, salam sukses, salam profit untuk Anda.